Yang paling ceria nanti dapat tambahan set. Ya, gak sama malu ya, memuji Tuhan semuanya harus sama malu ya. Oke. One, two, three. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Lebih ceria lagi. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, tanpa memandang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, kita please. Shalom semuanya. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada sharing kali ini saya akan lebih banyak bersaksi gitu ya. Akan
karya Tuhan gitu. Kadang saya kalau mau berbagi sharing gitu ya, saya pikir apalagi ya yang mau dibagikan gitu. Bukan berarti saya kekurangan bahan untuk dibagikan, sebab saya sangat menikmati rema atau pewahyuan yang baru setiap hari yang saya dapatkan dari pembacaan firman Tuhan gitu. Jadi tidak kekurangan berkat rohani untuk dibagikan gitu. Tetapi mengingat kita yang sudah bertahun-tahun di dalam pelayanan ini, udah baca Alkitab, bahkan kita bisa mengakses sosial media untuk menu rohani gitu ya. Saya merasa bahwa kita ini sudah sangat berlimpah kenyang dengan makanan rohani. Saya khawatir ada di antara kita yang hanya sibuk mengenyangkan diri dengan makanan rohani tanpa meneruskan atau membagikannya kepada orang lain, baik lewat pelayanan langsung atau di persekutuan-persekutuan ataupun di sosial media gitu ya. Dia hanya menikmatinya, dan bagi saya itu tidak sehat gitu ya. Sama seperti para murid ketika Tuhan membekali mereka dengan kebenaran termasuk dengan kuasa, Yesus mau itu diteruskan oleh mereka gitu. Nah, demikian juga dengan kita. Supaya apa? Supaya kita menyaksikan kuasa Injil itu, kita merasakan sukacita ketika kita melayani orang, dan merasakan sukacita karena melayani Tuhan ketika firman Tuhan dibagikan gitu ya. Itu yang harusnya terus membangkitkan semangat kita dan mengarahkan fokus kita kepada membangkitkan semangat kita dalam mengikut Tuhan, dan fokus kita kepada kekekalan. Bersama dengan rekomendasi video ini juga nanti saya akan bagi berdasarkan bersamaan dengan video sharing ini, nanti saya akan bagikan juga rekomendasi video yang juga salah satu concern daripada pelayanan TRC gitu ya. Jadi selain bersekutu, bergaul, belajar firman Tuhan setiap hari, lalu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, persekutuan pribadi lewat doa, pujian, penyembahan, salah satu yang tidak pesan penting atau misi yang selalu harus digandeng juga di dalam setiap pesan pokok daripada sharing adalah bagaimana kita terus berjaga, bersiap untuk kedatangan Tuhan gitu ya. Nah, secara singkat saja saya bagikan apa yang disampaikan oleh Prophet Sadu dalam videonya, bahwa kalau Yesus datang kapan saja, sebab tidak tahu kapan dia akan datang ya, dan kedatangannya tidak seorang pun tahu, kata firman ya, kecuali Bapa sendiri. Dan kita sekarang berada di akhir zaman gitu ya, dan lagi-lagi lewat video ini juga saya percaya bahwa kita adalah orang yang paling mungkin untuk menyaksikan Yesus datang kembali. Apakah kita siap gitu? Apakah kita mempersiapkan kehidupan kita? Dalam rekomendasi video dibagikan bahwa gadis bijaksana itu tidak hanya punya minyak di dalam itu kan secara fisik ya, bersama dengan mereka, tapi ada persediaan minyak. Sadu bilang
bahwa persediaan minyak itu merujuk pada bagaimana kita selalu hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus setiap hari, berapi-api, menyala, dan dalam kondisi kerohanian yang terbaik. Itu harus diusahakan setiap hari. Walaupun dalam aktivitas kita, entah kita bekerja, entah melayani atau apapun, ada kalanya kita kelelahan atau mungkin ada gangguan kesehatan gitu ya. Tapi di dalam spirit kita harus pastikan bahwa kita dalam kondisi yang terbaik, berada dalam roh yang menyala-nyala. Ya, saya juga sepakat dengan beliau yang berkata bahwa itulah kenapa penting untuk kita mengalami kepenuhan Roh Kudus setiap hari. Ya, ditandai dengan berbahasa roh, tetapi juga untuk mereka yang sudah pernah dipenuhi Roh Kudus. Ya, dipenuhi Roh Kudus hanya terjadi sekali seumur hidup, tapi itu kan pengalaman ya. Tapi untuk terus mengalami kepenuhan gitu ya, itu harus dikerjakan setiap hari ya. Di sharing terakhir ya yang saya bagikan bahwa sederhana saja untuk kemudian bisa bertumbuh secara kerohanian, semakin peka terhadap suara Roh Kudus, semakin mengerti dengan kehendak Tuhan, semakin mengenal Dia gitu ya, semakin karakter kita diubahkan. Pokoknya semua perkara rohani itu hanya dibangun dengan nutrisi yang tepat, sama seperti tubuh kita perlu makanan, perlu sumber karbohidrat, ada protein, ada berbagai nutrisi yang lain gitu ya. Kita juga punya asupan untuk makanan rohani, manusia rohani kita, yaitu firman Tuhan. Jadi itu yang saya tekankan kepada anak-anak ini, dan membuat saya sangat optimis bahwa pelayanan ini akan berbeda, karena sesuatu yang alpa dari kehidupan mayoritas orang Kristen di dunia ini adalah bagaimana bergaul, menghidupi, belajar firman Tuhan ya, itu ditinggalkan. Dan itu yang membuat mereka nanti akan berubah. Mereka dibentuk sedini mungkin. Belakangan ini kan saya bagikan dan juga saya saksikan bagaimana pendidikan atau pembentukan karakter itu dimulai dari dini, dan itu firman Tuhan katakan kalau seorang anak dibangun dari dibentuk menurut jalan yang patut baginya, menurut kebenaran firman Tuhan, dia tidak akan pernah berdiri, dia tidak pernah goyah dari pendiriannya, dia akan berdiri teguh di dalam kebenaran itu sampai kapanpun juga, karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Maka itu akan terjadi, maka ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Seberapa hebat pun guncangan, godaan, dia tidak akan menyimpang. Kenapa banyak orang Kristen setelah dewasa ya, ada juga beberapa oknum public figure misalnya, atau politisi atau orang lain lah di luar orang-orang dalam oknum-oknum dalam profesi ini gitu ya. Setelah dewasa malah menukar imannya, ya kan, karena tidak ditanam dari kecil. Saya aja ketika perhatikan anak-anak ini, sekarang anak kelas 5 malah udah 10 orang, cuma anak kelas 5. Bersyukur Tuhan kasih lebih gitu ya, karena ketika saya ngobrol dengan para pendoa syafaat gitu ya untuk Juli, yang aktif bergabung dengan kita, baca Alkitab dan selalu datang gitu ya, 20, dan Tuhan kasih 24 gitu ya. Di akhir tahun punya visi, punya
punya punya target, punya goal untuk 50 orang kuat. Dengan kuasa Roh Kudus itu nggak sukar. Ya, sebetulnya udah 24 orang sama satu anak kelas 2 itu yang memang tidak tidak ada yang antar gitu ya, dan memang agak jauh dari tempat kita gitu. Jadi harusnya udah 24 ya. Kalau kita kumpul semuanya mulai minggu ini akan ada, kita sebut agama gitu ya, agama gabungan. Selalu ada hal-hal yang buat saya tertawa senang gitu ya, dengan oh iya agama ya, gak apa-apa ikutin nama mereka, karena itu membuat persepsi orang yang kan ada tuh suka orang-orang oknum pelayan Tuhan yang memang tidak sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan gitu ya, suka berpikir ini cari domba atau apalah gitu ya. Nah, kita agama aja sebutnya, agama. Hari Sabtu kita gabungan. Jadi kalau kita gabungan itu udah 25 orang, dan itu semua datang baca Alkitab kecuali mereka yang belum mahir baca gitu. Dan ini masih Juli, Tuhan bisa lakukan karena di bulan pertama saja Tuhan membuktikan bahwa Dia kasih lebih gitu ya. Sangat bersemangat untuk menantikan apa yang Tuhan mau kerjakan di Agustus, September, Oktober, Desember. Padahal targetnya terlalu kecil sebetulnya untuk 50 orang kuat gitu. Karena sekarang aja udah hampir 50%-nya udah tercapai. Dan saya sangat menikmati bersama dengan mereka. Justru semakin hari saya semakin mengerti gitu ya. Para orang tua yang memang selama ini concern untuk mengajar anak-anak mereka pasti tahu bedanya. Mengajar, mendidik, menuntun anak kelas 1 sampai kelas 3 itu jauh lebih mudah dengan yang SMP. Kalau masih SD, kelas 4, kelas 5, kelas 6 juga masih tidak terlalu signifikan mereka punya karakter dengan kelas 1, 2, 3 gitu. Kenapa sekarang ya kebanyakan SD ya, yang tadi saya katakan, sekalipun mereka SD ya, udah ngerti, udah bisa baca firman, saya sangat menikmatinya. Anak-anak SMP yang malah kita jangkau itu sudah mulai ada penolakan. Sudah tidak semudah anak SD untuk dituntun, terlebih anak SMA, anak kuliah nanti gitu ya. Saya bukan berarti pesimis dengan itu, tapi memang faktanya demikian gitu ya. Dan kebenarannya memang bahwa mendidik anak itu sedini mungkin gitu. Dan saya bersuka cita karena katakanlah sekarang anak kelas 5 aja udah 10 orang gitu ya. Anak-anak kelas 5 sekarang 6 bulan lagi, 1 tahun, 2 tahun, nanti ketika mereka SMP, kualitas mereka sudah jauh lebih baik daripada SMP yang sekarang baru dijangkau. Dan mereka akan berakar di dalam firman Tuhan. Ya, sesederhana itu yang selalu saya ulang-ulang kepada mereka. Yang membuat saya optimis, yang membuat saya lihat mereka berbeda. Mereka sangat senang berkumpul bersama gitu ya. Udah berkali-kali saya katakan snacking itu cuman 10% daripada daya tarik mereka untuk kesini. Yang utama adalah karena mereka rasakan sesuatu yang berbeda. Ada atmosfer yang berbeda, ada kasih di sini, ada kebersamaan. Mereka senang kumpul. Ada juga setelah selesai pertemuan ada main-mainnya kurang lebih setengah jam gitu ya. Mereka sambil nunggu dijemput gitu, atau bahkan memang orang tuanya biarin mereka sebentar bermain sama teman-teman mereka. Dan rata-rata memang saya biarkan mereka jangkau teman sekelas mereka, teman seperumahan mereka, supaya nggak asing. Jadi ketika ada anak baru yang bergabung, ya itu sudah kenal. Jadi ketika bergabung dia udah kenal beberapa, dan itu membuat suasana cepat cair gitu. Firman Tuhan, saya ketika tekun menerapkan dasar ini kepada mereka gitu ya.
ada hikmat baru ya yang saya dapatkan, dan saya bersyukur gitu. Saya percaya Roh Kudus yang mengajari. Jadi kalau anak ya, mungkin juga anak pada umumnya kalau disuruh hafal, kita harus sampai ayo hafal sampai dipaksa-paksa gitu ya. Kemarin mulai saya berlakukan dan itu sangat efektif gitu ya. Namanya anak-anak sangat menikmati snack gitu ya. Mereka nggak mau kehilangan hak mereka. Makanya saya sangat setuju dengan pengajaran daripada senior pastor daripada gereja yang saya rekomendasikan videonya. Hukuman fisik itu sangat tidak efektif untuk mendidik anak gitu ya. Dan selalu saya bilang sama mereka, Tuhan nggak bakalan pukul kalian, tidak akan berkata-kata kebun binatang yang menyakiti gitu ya, tapi akan ada nasihat karena firman Tuhan katakan seperti itu. Nah kemarin udah diberlakukan gitu ya, setiap hari mereka ketemu, mulai minggu ini udah minggu depan tepatnya efektifnya 4 kali seminggu gitu ya, ditambah yang agama bersama itu hari Sabtu gitu. Ayat hafalan hari ini kalau nggak bisa hafal berarti nggak dapat snack, nggak boleh pulang. Nggak usah dipaksa-paksa lagi mereka menjadi orang yang paling fokus. Mereka akan mengerahkan kekuatan mereka untuk fokus hafal. Dan saya berangkat dari situ untuk, karena mereka sudah hafal ulang-ulang dengan topik itu ya, seperti kemarin Matius 7:21 ya, seperti modul kita, mereka hafal, nanti saya bagi lagi dari sharing itu akan melekat kepada mereka. Ketika malam hari saya sangat yakin bahwa Tuhan senang, Tuhan suka dengan apa yang saya kerjakan, bukan pada pribadinya, tapi Tuhan senang ketika semua orang ya yang melayani Tuhan mestinya ngerti ya, ini yang harus diterapkan. Bahkan kalau one day ada kelompok-kelompok profesional atau orang tua gitu ya, kalau sampai ada kayak cell group gitu ya, komsel gitu, yang ditetapkan adalah baca firman Tuhan, pujian penyembahan. Kalau mau bersaksi silahkan ya, sama-sama baca firman Tuhan. Ada orang yang menerangkan gitu ya, baca banyak firman Tuhan, pujian penyembahan. Bahkan kalau mereka udah kepenuhan Roh Kudus, ada membangkitkan semangat mereka, itu mereka akan bertumbuh. Itu yang membuat mereka bertumbuh, berbeda dan diubahkan. Apalagi hadirat Tuhan yang mereka rasakan ketika pujian penyembahan ya. Lagu-lagu juga terus mereka semakin hafal, mereka suka menyanyi, diberikan lagu-lagu baru. Dan cara yang oleh hikmat Roh Kudus berikan kepada saya adalah, yang paling efektif adalah memberikan mereka hadiah-hadiah, memberikan mereka motivasi mereka dengan hadiah-hadiah prestasi ya. Nanti dengan ayat hafalan mereka banyak tahu firman Tuhan, mulai diajar untuk merenungkan. Dan ketika saya masuk dengan sharing singkat, saya masuk dari ayat hafalan itu supaya lebih familiar buat mereka, lebih paham. Dan mereka juga kan udah semakin banyak, tidak lagi berbagi dua-dua, tapi bergilir, dipilih 1-2 orang untuk membagikan kembali apa yang mereka sudah dengarkan. Saya sangat yakin 100% Tuhan disukakan dengan pelayanan yang seperti itu. Yang Tuhan mau adalah firman-Nya ditabur, ditanam, diajarkan, diberitakan kepada orang-orang, karena itu yang akan mengubahkan. Itu yang alpa dari yang hilang dari kekristenan kebanyakan orang. Dan luar biasanya mereka gitu ya, ketika datang misalnya, nggak perlu lagi diajak dibujuk ya, nggak perlu dibujuk, dinasihati, kamu harus baca firman Tuhan setiap hari, kayak kita ngomong ke orang dewasa yang memang sudah sukar gitu ya. Langsung aja semangat, udah bawa 3 buku ya, nanti baca Alkitab setiap hari. Nanti kalau udah lulus perjanjian baru, nanti dapat buku 100 lembar ya dari tulang, kemudian kita jalan-jalan, udah segitu doang, tinggal monitor pembacaan Alkitabnya, jalan. Mereka akan bertumbuh di dalam firman Tuhan. Kemarin aja ketika saya berikan ke Pondok Asy-Syifaat, ada sedang diproses gitu ya, secara karakter. Kalau itu orang dewasa itu mungkin udah kabur, tapi anak itu tetap datang.
di sini kemudian terlihat terkonfirmasi bagaimana kerendahan hati itu masih mudah ditemukan di dalam diri anak-anak kecil. Mereka masih tetap datang dan permasalahan nggak berlarut-larut. Ya udah selesai aja gitu kan. Mereka kemudian bersatu dibentuk karena memang saya mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang ada di dalam hati saya. Sesuatu yang memang tidak ada di dalam diri saya, nggak bisa keluar dari dalam diri saya kalau Yesus tidak memberikan kasih itu dalam diri saya. Mereka tahu, mereka rasa mereka dikasihi. Akhirnya mereka ketika ditegur pun mereka bisa menerima gitu ya. Seperti kemarin ya tadi kan saya bicara bagaimana anak-anak itu begitu datang kita baca firman ya langsung mereka mau semangat baca firman gitu ya, kita memuji Tuhan, mereka semangat. Seperti kemarin ketika penyembahan di video gitu ya, nggak terencana, itu pun udah kita aktivitas dulu, siapin hafalan, yang pelajaran, yang latihan lagu gitu ya. Saya nggak tahan dengan apa yang saya rasakan gitu ya. Kalau para sahabat masih ingat kesaksian daripada Suzette Hatting yang ketika dia diundang oleh salah seorang yang memiliki cacat ya di tele sih, saya nggak lupa, pokoknya dia secara kemampuan otak dia nggak mungkin lakukan itu, tapi kemudian dia menyembah Tuhan. Apa kesaksian Bu Suzette adalah dia bahkan belum pernah merasakan hadirat Tuhan dari anak itu, bahkan dibanding dengan KKR atau seminar-seminar yang diikuti seluruh dunia, sampai dia menangis tersungkur kan, dia katakan seperti itu kan. Itu yang saya rasakan ketika kemarin gitu ya. Mungkin bagi beberapa orang yang bahkan tidak peka dengan hadirat Tuhan, belum bisa rasakan hadirat Tuhan, mungkin itu kelihatannya konyol gitu ya. Tapi ketika seperti Suzette Hatting atau Daud lah katakan, ketika dia merasakan sukacita di dalam dirinya, dia nggak jaim, dia menari-nari sampai bajunya kedodoran gitu ya. Itu juga yang saya rasakan, nggak bisa nahan. Kenapa? Karena tadi saya juga katakan anak-anak itu di waktu-waktu yang lalu juga saya katakan udah beberapa kali, anak itu tidak memikirkan tentang ekonomi sekarang, kesulitan sekarang. Yang mereka tahu masalah biaya, bagaimanapun kehidupan mereka adalah papa mama gitu. Nah ketika menyembah juga kemarin, itu membuat saya nggak tahan, karena di sini hadiratnya itu kuat. Dan nggak tahu para sahabat atau saudara bisa saksikan itu di video gitu ya, karena mereka menyanyi dengan kepolosan, dengan ketulusan, nggak ada kekhawatiran tentang pekerjaan, tentang usaha. Jadi ketika naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Itu saya benar-benar nggak tahan, karena hadirat Tuhan yang saya rasakan itu bahkan lebih dahsyat daripada kebaktian ibadah raya yang memang tidak mengundang hadirat Tuhan, yang tidak ada demonstrasi Roh Kudus di sana. Ya, saya nggak malu memberikan teladan kepada mereka ketika merespons hadirat Tuhan. Nah, selain karena hadirat Tuhan itu, yang membuat saya nggak tahan adalah ketika saya kan berdoa supaya mereka bisa merasakan Tuhan, karena saya sendiri udah nggak kuat begitu dengan hadirat Tuhan. Tapi mereka nyanyi dengan tulus, tapi secara perasaan mereka masih datar-datar, mereka belum bisa feel, masih tumpul dengan hadirat Tuhan. Nah, walaupun sebetulnya sesuai dengan umur mereka, mungkin juga tidak bisa komunikasikan ya apa yang mereka rasakan. Tetapi yang berbeda dari mereka, terlebih ketika kemarin
anak SMP yang saya sudah ceritakan di pendoa itu mengalami kelepasan gitu ya. Mereka itu sukacita, dan itu hanya dikerjakan oleh hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan di tempat ini. Mereka suka berada di tempat ini karena ada Tuhan di tempat ini, ada hadirat Tuhan yang mereka rasakan. Itu yang membuat mereka berbeda. Itu kenapa mereka suka datang ke tempat ini. Bahkan next kalau memang ya harapannya, doanya begitu, kalau akan ada agama, ya saya gunakan istilah mereka, agama minggu sore gitu ya, saya bahkan yakin banyak dari mereka yang mungkin berkata kepada orang tuanya, saya mau nanti ibadahnya sore di tempat tulang aja gitu. Nah, karena rencananya ke situ nanti akan ada agama hari Minggu sore ya, untuk yang SMP SMA, yang Sabtu nanti akan dipisahkan untuk SD. Seperti kemarin aja kita udah mulai pisahkan. Saya kasih tahu kepada mereka, karena kalau blok seperti ini kumpul dari kelas 1 yang belum bisa baca sampai SMA, itu pasti ada yang miss, yang juga tidak terkontrol. Yang SD tidak mungkin bisa menangkap dengan baik materi yang harusnya ke SMP atau SMA. Nah, nanti yang SD saya satuin, kemudian SMP SMA mulai dipisahkan. Nah, mereka juga udah mulai adakan pemisahan sesuai dengan umur mereka. Dan kalau sekarang saya katakan kita udah 23 orang ya, 24 sama yang nggak ada yang nganter itu. Kalau udah sampai 40, 50, 60 orang, mau nggak mau akan ada agama hari Minggu sore untuk dipisahin lagi, itu untuk SMP SMA, nanti yang untuk hari Sabtu untuk anak SD. Dan mereka suka di sini, ada sukacita Tuhan di tempat ini, ada hadirat Tuhan. Dan itu yang mungkin yang tadi saya katakan, mungkin dengan umur mereka tidak bisa mereka berkata-kata seperti kita. Ada yang berbeda di sini, kenapa aku suka datang ke sini? Ada firman Tuhan yang berbeda di sini, ada pujian penyembahan yang berbeda di sini. Makanya saya katakan pada mereka, ketika nanti orang tua melihat ada sesuatu yang baik yang berbeda dari diri kalian, itu yang buat mereka selain terus mengizinkan kalian berada di sini, tapi juga bersaksi. Biasa kan ibu-ibu kayak gitu ya, ketika ngantar anak ke sekolah atau apalagi orang Batak ada arisan atau apa gitu ya, mereka bisa cerita dan menambah jumlah mereka. Mereka dibangun dari firman Tuhan. Sesuatu yang hilang, yang tidak ditekankan dari mayoritas orang Kristen, termasuk kekristenan kita dahulu, telah mengubah hidup anak-anak itu. Itu kenapa saya terus yakin, sama seperti apa yang Tuhan sudah buka 8 tahun yang lalu di pelayanan TRC. Pelayanan ini tidak akan pernah hilang, karena menyukakan hati Tuhan. Tuhan suka ketika ada orang yang terus konsisten, bertekad untuk menuntun orang dalam firman Tuhan, bertumbuh dalam firman Tuhan, mengajar, mendidik mereka untuk berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Nah, mereka juga dengan mudahnya saya dorong untuk ketika doa pagi, doa sebelum tidur, doa sesudah bangun, nyanyikan penyembahan itu satu aja. Itu akan membuat mereka berbeda. Apalagi kalau mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, 5 menit sampai 10 menit setiap hari. Apalagi mereka SMP SMA berbahasa roh, udah cukup untuk membangun sebuah kekristenan. Tentunya disertai dengan ketaatan ya, menjadi pelaku firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan juga suka memuji Tuhan ya. Kemarin saya sudah bagikan ya, Daud suka memuji Tuhan, Daniel suka memuji Tuhan, Cornelius suka, di sana dikatakan suka berdoa, tetapi saya juga yakin dia memuji, menyembah Tuhan. Orang-orang yang senantiasa mengasihi Tuhan, dia nggak datang kepada Tuhan, dia tidak hanya datang kepada Tuhan hanya karena keperluan, tetapi membangun hubungan pribadi, pengenalan dengan Tuhan, itu berkenan di hadapan Tuhan, itu berbeda. Tuhan akan membuat perbedaan mereka yang beribadah dengan yang tidak, dan hati mereka semakin peka. Saya rasa mereka bersukacita, mereka ada yang mengisi hati mereka gitu ya. Mereka
mulai lambat laun tuh berubah, lalu hatinya semakin lembut, ya. Dan harusnya kesaksian yang sama itu juga harus menjadi kesaksian para sahabat saudara yang tidak saya bisa lihat dengan mata jasmani, tetapi juga mendapatkan pengajaran yang sama, mestinya memiliki output yang sama, ya. Kalau memang sungguh-sungguh dilakukan, membangun kekristenannya dengan bergaul dengan firman Tuhan, berkomitmen, saya mau taat, saya mau berdoa, saya mau berpuasa gitu ya, bahkan melayani gitu ya, itu yang membuat kita tetap berada dalam tadi yang dikatakan pada rekomendasi video, selalu dalam kepenuhan Roh Kudus, selalu dalam keadaan yang terbaik dan siap kapanpun Tuhan datang. Itu yang saya lakukan, mempersiapkan mereka, mendekatkan diri kepada Tuhan, mempertunangkan setiap mereka, menuntun mereka kepada firman Tuhan, dan hidup mereka pasti diubahkan. Ini yang membuat saya yakin Tuhan akan terus support pelayanan ini. Jadi pelayanan ini ya sama seperti tadi saya katakan, kalau memang udah Tuhan buka, ya sama seperti TRC udah 8 tahun, tidak akan pernah lenyap selama takut akan Tuhan ada di tempat ini. Hati yang bersungguh-sungguh, yang mau berubah, yang terus membangun pelayanan yang Tuhan mau, yaitu hidup dalam pembacaan firman Tuhan, berdoa, perubahan karakter segala macam gitu kan ya, yang pengajaran kita, Tuhan akan menyertai. Ditambah lagi ada para sahabat yang sudah diubahkan, yang berdoa ya, seperti saat ini kita puasa raya, dan saya tahu juga ini menyenangkan hati Tuhan gitu ya. Walaupun ketika misalnya ketika saya ada pelayanan buat mereka nggak sampai sore, karena jam 3 kita sekarang kan semuanya jam 3, bukan jam 4 lagi, jam 3 sampai selesai. Berarti saya 2 jam setelah itu kan sudah harus siap-siap semuanya, udah harus karena menghabiskan banyak energi gitu ya untuk fokus sama mereka, udah harus makan minum dulu gitu kan ya. Nah, tetapi di sela-sela kayak hari ini, saya rekaman hari Senin, saya lakukan lebih baik. Semua itu menjadi hal yang faktor yang Tuhan lihat bahwa ternyata sesederhana itu kan firman Tuhan, selalu seperti firman-Nya, adakah orang yang bersungguh hati? Tuhan akan melimpahkan kekuatannya, Tuhan akan bermitra dengan kita yang mendoakan mereka ya. Jadi terus tabur doa. Allah sedang berkarya, bergerak di sini. Kita menjadi salah satu dari orang-orang Kristen atau pelayanan yang bersemangat untuk amanat agung, untuk melihat mereka diubahkan, tidak lagi seperti kekristenan mayoritas yang gak baca firman, gak berdoa. Nanti orang tua mereka akan bersaksi di mana-mana. Anaknya sudah berubah, anaknya sekarang selain waktu ketemu dengan kita di tempat ini, mereka juga diatur di rumah pulang sekolah, kalau nggak bantu papa mama harus punya jam belajar, misalnya sore atau malam, minimal 1 jam sampai 2 jam gitu kan. Mereka diajarin dan menjadi berbeda dari mereka yang lama, yang mungkin dulu bawaannya main, tapi karena ada mentornya sekarang, mereka besok kan ketemu saya, pasti saya tanya, kemarin belajar tidak? Gitu kan. Jadi setelah membangun kebiasaan itu, apalagi sekarang mereka dari SD, itu akan terbangun sampai SMP, SMA, dan itu yang membuat buah, yang membuat orang tua mereka bahkan bukan cuma mendorong mereka, bahkan berubah. Ya, dahsyat apa yang dikerjakan oleh Tuhan di tempat ini. Dan sesederhana itu, bukan pengetahuan teologi ya, bukan banyaknya kita mendengar menu rohani, tapi seberapa kita sesederhana mau terus berkomitmen untuk tidak lagi lewatkan satu hari tanpa firman Tuhan gitu ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, sebagaimana tubuh perlu berbagai sumber nutrisi, kita perlu karbohidrat, kita perlu protein, kita perlu lemak, kita perlu vitamin, kita perlu serat ya. Dan firman Tuhan itu seperti sumber karbohidrat untuk energi bagi manusia rohani kita gitu ya. Kalau itu tidak
Kalau firman Tuhan dicintai, dipelajari, dihidupi, udah jadi kekristenannya. Ditambah lagi dia ya sebagai ungkapan atau follow up-nya firman itu kan harus berdoa, dia memiliki ketekunan, membangun hubungan pribadi sama Tuhan, suka memuji, menyembah Tuhan. Ya, apalagi nanti kalau mereka dewasa, mereka diajar berpuasa, mereka berbahasa roh, udah jadi mereka pasti berubah dan Tuhan pakai mereka luar biasa. Dan saya juga rindu ya, seperti doa saya, doa puasa tadi, Tuhan saya rindu juga mereka yang di sosial media, yang walaupun kita nggak bertatap muka, juga mendapatkan output yang sama, kita mendapatkan pertumbuhan yang sama, sebab makanan rohaninya sama. Jangan sampai anak-anak ini lebih bertumbuh kerohanian yang baru lahir dalam beberapa bulan ini, katakanlah nanti tahun depan gitu ya, mereka lebih mantap kerohaniannya daripada kita yang udah tahunan dan dewasa secara umur. Ya, sebab saya sudah bagikan formula yang sama juga saya berikan pada mereka. Baca firman, kalau menyembah Tuhan selalu saya ulang-ulang, hormati Tuhan, takut Tuhan. Bahkan saya kasih pengantar, Tuhan itu hebat, dia besar gitu ya. Jadi untuk membuat mereka mengarahkan imajinasi mereka sehingga mereka mulai dapat gambaran tentang Tuhan yang mereka sembah. Tuhan disenangkan. Seperti kemarin saya katakan, saya bersaksi, itu penyembahan mereka itu harum sekali. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan itu yang membuat saya yakin Tuhan akan mencondongkan telinga dan matanya untuk pelayanan ini. Ya, jadi tetap lakukan dengan setia. Hanya itu saja yang perlu kita lakukan. Tetap mencintai firman, tetap menikmati, menyukai firman. Ya, belajar merenungkannya, selalu terikat dengan firman dan punya kerinduan untuk menjadi pelaku hidup di dalam firman itu. Latih untuk beribadah, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, berpuasa yang berbahasa roh, bangun kerohaniannya. Mulai melayani sesuai dengan tuntunan Roh Kudus bagi kita. Itu yang membuat kita tetap berkobar-kobar, menyala-nyala supaya menjadi orang yang siap. Ya, kelihatannya sepele apa yang dipesankan oleh rekomendasi video, selalu dalam kepenuhan Roh Kudus. Dan memang tergantung kita. Kalau kita punya kerendahan hati, kesiapan diri untuk melakukannya, kita bisa selalu dalam kepenuhan Roh Kudus. Saya selalu kan udah bagikan kesaksian saya, bukan mau pamer, sebab senior pastor dari gereja itu juga bersaksi bagaimana dia membangun kerohaniannya. Setiap pagi harus berbahasa roh dulu dalam waktu tertentu 40 menit, kalau saya 1 jam, karena udah mau akhir saya langsung baca firman. Sebab kalau tidak, saya tetapkan untuk baca firman juga sambil merenungkan ketika malam dan juga pagi. Dengan kesibukan pelayanan sekarang bisa-bisa lupa. Ya, saya juga kita di sini, saya selalu berdoa juga, Tuhan, lewat puasa raya ini ya, ibaratnya gini, kalau udah tanggal 8 sampai 30 udah pelan-pelan kerohaniannya udah melemah, berdoa sungguh di puasa raya ini kerohanian setiap kita di recharge lagi. Seperti itu tiap bulan, sehingga kita tetap mengalami terobosan kerohanian untuk yang lemah. Sesederhana itu yang perlu dipersiapkan, ya. Dan hanya keputusan ada di tangan kita, punya kemauan apa tidak, sesederhana itu. Dan saya tambahkan sedikit rema saya yang sebetulnya pesannya ini sama dengan Yesaya 59 ya, 59 atau 51 ya, tentang bagaimana bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar gitu ya, tetapi dosa dan kesalahan kita yang menghalangi semuanya. Ini kurang lebih pesannya sama. Saya percaya ini juga memang perlu untuk kita evaluasi. Yesaya 50 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, di manakah gerangan surat cerai ibumu, tanda aku telah mengusir dia? Atau kepada siapakah di antara penagih hutangku aku pernah menjual engkau? Sesungguhnya
oleh karena kesalahanmu sendiri kamu terjual, oleh karena pelanggaranmu sendiri ibumu diusir. Ayat 2, mengapa ketika aku datang tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan, atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Sesungguhnya dengan hadiku aku mengeringkan laut, aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun, ikan-ikan berbau amis karena tidak ada air dan mati kehausan. Aku mengenakan pakaian kelam kepada langit dan menyelimutinya dengan kain kabung, ya. Bahkan pada ayat-ayat sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya, akulah yang membentangkan langit dengan aku sendiri lakukan, gitu ya. Dia kuat, dia tidak terbatas untuk melakukan apapun dalam kehidupan kita, termasuk memulihkan kehidupan kita, persoalan kita, ya. Yang mau saya sampaikan lewat rema ini sebagai tambahan adalah, coba cek, ya, kalau memang karena kehendak Tuhan kita mengalami proses padang gurun untuk sebuah tujuan kebaikan, ya, kita akan mengerti itu di dalam hati kita, karena ada damai sejahtera dalam hati kita, kasih kita tetap menyala kepada Tuhan, tetap cinta kepada Tuhan. Tapi kalau kita kok kayaknya berputar-putar dalam masalah dan ditandai juga dengan kekeringan rohani, gitu ya, nggak bisa rasakan Tuhan, nggak nikmati Tuhan, baca kita juga nggak dapat apa-apa, gitu ya. Jangan-jangan ini yang terjadi. Kita nggak pernah mau sungguh-sungguh datang memulihkan hubungan kita kepada Tuhan. Jadi lakukan ibadah asal, nggak pernah dengan hati yang hancur atau kesungguhan, kebulatan tekad untuk saya mau beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya mau bereskan dosa. Mungkin ada hal-hal yang selama ini saya buka celah, ya, entah apapun itu, berbagai perintah yang kita baca dalam firman Tuhan. Coba bereskan sungguh-sungguh, sebab Tuhan bilang di sini bahwa tanganku nggak terlalu pendek untuk membebaskan. Atau tidak ada kekuatan padaku untuk melepaskan? Ya, Dia sanggup untuk menyelesaikan bagi kita apa yang menjadi persoalan kita, ya. Coba cek, ya, ini khusus buat kita yang memang mengalami kekeringan rohani, gak rasakan hadirat Tuhan. Kita seperti berputar-putar, gak ada ujung, seperti gak ada pertolongan, ya. Ini perlu dicek, coba cek, sebab Tuhan menunggu kita membereskan semuanya. Tapi kalau kita dengan damai sejahtera, tetap cinta Tuhan, tetap berapi-api apapun keadaannya, berarti memang kita tetap di dalam Tuhan, bukan karena dosa, bukan karena pelanggaran. Ini khusus buat kita aja kok. Kayaknya masalah gak selesai dan kerohanian kering, gak rasakan hadirat Tuhan, gak bisa menikmati persekutuan yang intim sama Tuhan. Ini perlu dicek, karena baik di Mazmur 24 juga katakan penghalang kita dengan Tuhan adalah dosa, pelanggaran, kesalahan kita, ketidakkudusan hidup kita. Sebab di mana ada kekudusan, kebenaran, kesucian, itu menyatu dengan pribadinya Dia. Ya, kita bisa merasakan, walaupun kelihatannya hidup belum mengalami breakthrough, tapi damai sejahtera Tuhan itu akan mengkonfirm bahwa kita memang ada di dalam jalannya Tuhan, walaupun tidak selalu jalan yang rata, gitu ya. Itu pesan tambahan dari sharing kali ini dari firman Tuhan yang saya nikmati setiap hari. Akhirnya apa yang saya berikan dari kesaksian ini, dan juga peringatan rekomendasi video, ya, membangkitkan kita yang mau bangkit, ya. Ya, seperti bukan desas desus, cuma sekilas saja sih ketika hari Minggu kemarin saya dengarkan khotbah, gitu ya. Saya menduga, dan memang sekilas sih saya ketika buka YouTube ada orang-orang yang kelihatannya ya ngomong-ngomong yang ngomong-ngomong penyesatan lah, yang katanya Yesus bukan juru selamat, gitu kan. Nah, ya, ada orang-orang yang katanya ya, ada orang-orang yang dari Kristen jadi agama tertentu yang coba mengungkapkan perkataan-perkataan yang seperti itu, gitu ya. Ketika dengarkan pesan khotbah itu, saya cuma berpikir dalam hati, kalau orang sudah memang
dapat pengurapan daripada Roh Kudus gitu ya, dan dia seperti kita bergaul dengan firman Tuhan, tidak mungkin bisa disesatkan, gak akan bisa disesatkan. Saya hanya berpikir kayak gini juga, firman-Nya sama, bahwa biarlah orang cemar terus menjadi cemar, yang berbuat dosa terus menjadi berbuat dosa, yang kudus terus hidup dalam kekudusan dan semakin kudus gitu ya. Nah, jadi buat kita yang berada di dalam kategori yang terakhir, berharap terus menyempurnakan kehidupan kita di hadapan Tuhan ya, kerohanian kita, kehidupan kita, kesiapan kita, dan dengan kerendahan hati mau menerima setiap pesan daripada sharing yang saya bagikan untuk terus membangun hubungan dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, menyembah Tuhan gitu ya, membangun kerohanian dengan berbahasa roh, dan juga menjaga apinya tetap menyala di hadapan Tuhan. Saya percaya akan ada orang seperti itu di antara kita yang mendengarkannya. Sekalipun tadi saya katakan akan ada juga orang yang tetap mau cemar, tetap mau mengeraskan hati, tetap gak peduli dengan kerohaniannya gitu ya. Tapi bagian saya adalah tetap setia untuk membagikannya untuk kita gitu ya. Nah, ini saja yang saya mau bagikan. Tetap bersemangat Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Matius 3 ayat 37. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik.